Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rafli Ardian Sakosmara dengan NPM 237002060. Di sini saya akan coba mensimulasikan ataupun merangkai terkait dengan tugas praktikum elektronika daya, yang mana tugasnya adalah membuat sinyal PWM dan juga SPWM menggunakan Simulink. Di sini saya akan menggunakan device ataupun komponen yaitu pada STM. Jadi secara ketentuan di tugas juga bisa memilih antara STM32 dan juga Arduino. Nah, di sini saya memilih untuk memakai STM gitu. Nah, untuk instruksinya itu dengan ketentuan ataupun memakai frekuensi yaitu 1 kHz, kemudian 10 kHz dan juga 20 kHz. Nah, baik, paling langsung aja kita di sini udah berada di aplikasinya di MATLAB. Kita masuk ke Simulink, begini tampilannya. Buat sekarang kita coba untuk merangkai dulu komponen untuk PWM itu sendiri. Nah, sebelumnya mohon maaf juga karena tidak bisa memakai fitur kamera, jadi saya tidak bisa menampilkan fisik saya pada video tutorial kali ini. Oke, langsung aja. Sini kita cari, kita tinggal klik 2 kali, kemudian kita cari konstan. Nah, ini sudah ada. Oke, kemudian kita cari juga buat STM. Kita klik 2 kali, kita langsung cari PWM output. Nah, buat PWM outputnya ini yang ini. Nah, ini kan ada keterangan terkait embed ya ini. Nah, pakai yang ini, klik. Nah, kita langsung sambungkan aja. Nah, sebetulnya terkait metode PWM baik SPWM pun sebetulnya banyak metodenya ataupun komponen yang bisa digunakan dalam hal ini. Namun ini salah satu bentuk rangkaian yang bisa digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM tersebut. Oke, paling langsung aja. Buat hal ini, di sini sudah dirangkai buat sinyal PWM. Nah, kita tinggal mengatur formulasi sehingga nantinya bisa menghasilkan outputan yang bisa dilihat di osiloskop terkait gelombang sinyalnya seperti apa gitu, hasil daripada inputan yang sesuai dengan ketentuan pada instruksi di Google Classroom tersebut. Oke, tinggal klik ini, klik 2 kali, kemudian kita isi 50. Nah, terkait ini karena kenapa di sini 50 ini adalah input duty cycle atau kita ingin misalnya lampu ataupun motor menyala dengan kekuatan 50% dari total dayanya. Jadi nanti kita coba buat lihat juga dan juga simulasi terkait hal ini nantinya akan disimulasikan ataupun dirangkai ke STM-nya itu sendiri di hardware-nya. Di mana itu nanti ada video penjelasan di video yang sudah disimulasikan ke hardware-nya langsung di STM dan dibaca oleh osiloskop. Oke, paling langsung aja, klik. Kemudian ini juga kita informasikan. Nah, ini artnya ini pin yang digunakan dalam PWM output di hardware STM tersebut menggunakan pin D3 gitu. Jadi nantinya ketika osiloskop itu dimasukkan ataupun disambungkan itu menggunakan pin D3 pada STM32 itu sendiri. Nah, kemudian buat STM32 yang digunakan yaitu STM32 Nucleo F411 RE. Nah, buat ini kan ketentuannya adalah 1000 Hz atau 1 kHz. Jadi kita ganti 1000. Nah, ini juga duty cycle. Jadi duty cycle dalam artian tuh panjang ramat gelombang dalam ketentuan dari total keseluruhannya. Jadi kita di sini masukkan 50-50 dari per 100 ataupun dari 100%-nya. Seperti itu. Kita tinggal apply. Nah, seperti ini. Jadi buat simulasi rangkaian untuk PWM sebetulnya bisa sesimpel ini ataupun bisa menggunakan komponen yang lain gitu. Cuman dalam penjelasan kali ini ataupun dalam simulasi kali ini saya menggunakan rangkaian seperti ini. Nah, karena untuk nilai tersebut ataupun rangkaian ini nantinya bisa dilihat di outputan yang sudah kita simulasikan secara langsung ke hardware 32 ataupun STM32 tersebut. Jadi untuk PWM ini seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk terkait nantinya bisa nge-deploy ataupun bisa nge-run simulasi ke STM-nya, bisa menghubungkan. Nah, kita pilih APPS ataupun sebuah modul. Nah, di sini ada run on custom hardware. Sini kita klik. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Kemudian klik hardware setting. Nah, untuk hardware board-nya kan tadi sudah saya sampaikan ya. Buat kali ini kita memakai STM32 Nucleo F411 RE. Nah, kita tinggal pilih yang ini. Oke, kalau misal sudah, apply. Oke, sudah. Ini nantinya tinggal disesuaikan aja kita memakai device apa. Biasanya itu langsung terhubung gitu. Oke, tinggal oke aja. Oke, nah di sini kan sudah artinya di sini sudah terintegrasi ataupun kita nantinya tinggal hanya mengupload ke STM-nya tersebut. Jadi ketika sudah terhubung
STM dengan device laptop ini, nantinya kita tinggal nge-build, deploy ataupun start di sini. Jadi setelah itu kita bisa lihat, nanti kita bisa lihat. Oke, kita tinggal lanjut ke SPWM ataupun sinusoidal pulse width modulation. Jadi buat PWM sendiri itu pulse width modulation. Jadi nanti bentuk gelombangnya itu secara lebar pulsa ataupun secara sinyal diskrit gitu. Nah, untuk SPWM sendiri nanti kita coba rangkai terlebih dahulu. Oke, seperti biasa tinggal kita input komponennya. Kita cari sine wave. Oke. Kemudian kita cari juga konstan. Kemudian kita cari sum. Kita coba sambungkan. Kemudian kita cari gain. Nah, kita yang terakhir kita masukkan PWM output yang sama seperti pada SPWM sama yang SPM yang di atas ini. Nah, namun yang jadi perbedaan ketika ada dalam satu bingkai atau frame di sini, kita jangan samakan terkait pin yang ini gitu. Ini kan udah dipakai untuk PWM ya. Nah, ini kita ganti ke input yang lain. Itu terserah di mana input yang lain ataupun pin yang lain itu bisa digunakan aja gitu. Entah D5 juga bisa. Jadi ketika nantinya kita ngedeploy, karena di sini ada dua rangkaian yaitu PWM dan SPWM, jadi nanti pihak SDM ataupun hardware SDM kebingungan untuk membaca apakah signal mana ataupun program mana, sistem mana yang nantinya akan dibaca. Jadi makanya untuk terkait hal ini jangan lupa kita ganti untuk pin ini supaya nantinya memang kita mengupload terkait hal ini, dan nanti juga untuk kabelnya ataupun sambungan ke pihak osiloskopnya itu digantikan ataupun dipindahkan ke D5 karena ini yang kita pakai untuk membaca terkait signal ataupun gelombang di SPWM tersebut. Nah, kita tetap ganti 1000. Nah, ini tetap 50. Oke. Nah, kita tinggal tetap kita harus memasukkan formulasi yang kita pakai gitu supaya menghasilkan sinyal dengan ketentuan yang sudah diinstruksikan. Oke, untuk di sine wave sendiri di sini kan ada sine type di mana sine typenya menggunakan time base ataupun sebuah metode teknik ataupun pengambilan data berdasarkan waktu dengan formulasi yang sudah kita tentukan. Jadi kalau misalnya kita memakai sample base, nah untuk sample base itu adalah pengambilan data ataupun sampel yang memang berdasarkan seperti halnya bingkai atau frame gitu. Jadi perbedaannya terletak dari sana. Oke. Nah, untuk amplitudenya itu menggunakan satu, kita mengatur tinggi gelombang sinus sebesar 1. Kemudian untuk biasnya kita 0, kemudian untuk frekuensi ataupun radian per second dengan rumus yaitu 2πf. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan frekuensi 50 Hz. Jadi standar listrik yang kita gunakan. Nah, satuannya radian per second sehingga rumusnya 2pi per f. Nah, untuk di sini berarti kita masukkan 2 kali pi kali 50. Oke. Untuk sample times-nya ini kan ada kita adalah artinya seberapa sering sistem mengambil data gitu agar gelombang sinus itu terlihat mulus sehingga saat dijalankan oleh microcontroller tersebut ataupun STM32. Nah, kita memakai formulasi 5E min 5. Oke, kita tinggal apply. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya kita memakai konstan di sini, konstan value-nya yaitu 1 gitu. Nah, kenapa kita menggunakan 1 di sini? Karena gelombang sinus yang aslinya kan naik turun dari 1 ke min 1. Nah, kita menambahkan angka 1 agar nanti gelombangnya naik ke atas ataupun menjadi rentang 0 sampai 2. Nah, ini penting karena nilai PWM tidak boleh negatif. Sedangkan untuk SPWM kan merupakan perbandingan dari nilai sinusoidal dibanding dengan nilai carrier ataupun nilai segitiga. Nah, sini nilainya 1. Oke, kalau misal udah. Oh iya, jangan lupa juga untuk sample times di sini kita samakan dengan formulasi yang tadi 5E min 5. Nah, tadi kan infinity ya ataupun INF, artinya tidak terhingga. Nah, di sini ada sum juga sebagai teknik penambahan ataupun penyebelahan. Nah, blok ini bertugas menggabungkan dari sine wave dan juga konstan yang nantinya adalah gelombang sinus yang seluruh bagiannya berada di area positif. Nah, seperti itu untuk sum. Kemudian ini ada gain. Gainnya ini kita masukkan 50. Kita tinggal apply. Oke. Nah, kenapa gain ini 50? Tadi kan kita punya sinyal dengan rentang 0 sampai 2. Nah, agar bisa terbaca sebagai duty cycle dari rentang 0 sampai 100% oleh sistem, maka kita perlu mengalihkan dengan 50. Nah, di mana 2 kali 50 sama dengan 100, seperti itu.
dan juga gain ini sebagai pengalih skala ataupun penguat terkait hal itu. Oke, buat pinnya tadi kan kita sudah coba untuk mengisi ataupun memformulasikan terkait dengan nilai-nilai tersebut. Nah, contoh daripada rangkaian SPWM sebetulnya seperti ini yang nantinya akan kita gunakan untuk disimulasikan secara langsung kepada hardware STM32 tersebut. Nah, buat instruksi dari tugas yang diberikan, kita tinggal hanya mengganti frekuensi dari yang ditentukan. Jadi kan ini 1000 Hz ataupun 1 kHz. Nah, nanti kita bertingkat yaitu 10 kHz, kemudian 20 kHz. Nah, dalam artian hal itu juga harus disesuaikan dengan formulasi-formulasi yang lain supaya karena memang frekuensi yang kita inginkan itu berbeda-beda, tentunya buat perhitungan ataupun persamaan matematisnya jadi harus disesuaikan kembali. Oke, barangkali cukup sekian untuk penjelasan ataupun simulasi rangkaian yang nantinya kita bisa lihat di video selanjutnya sebagai langkah ataupun pengaplikasiannya di STM-nya langsung dan juga pembacaannya di osiloskopnya. Barangkali cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita langsung coba simulasikan terkait dengan variabel frekuensi yang 1 kHz untuk PWM. Nah, kita lihat bisa di sini terkait dengan di osiloskopnya. Nah, ini untuk 1 kHz, kemudian ini untuk 10 kHz dan juga ini untuk 20 kHz. Nah, kemudian kita masuk lagi untuk simulasi di SPWM dengan formulasi yang sudah tadi kita coba simulasikan di MATLAB sebelumnya. Nah, ini untuk 1 kHz. Nah, jumlah gelombangnya seperti itu, 50 Hz untuk frekuensi yang memang standarnya gitu. Nah, barangkali seperti itu untuk penjelasan terkait ataupun simulasi yang kita coba lakukan. Kurang lebihnya seperti itu, barangkali dicukupkan. Terima kasih.